warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Eka Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta, pendidikan guru sekolah dasar Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023. Pada saat ini saya mengajar di SDN Sipangan 06, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Nah, untuk sekarang saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran guna untuk mendapatkan nilai ujian kinerja. Maka dari itu, inilah video pembelajaran yang saya telah buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Coba pin topinya buka dulu. Oke. Pada sehat semuanya? Sehat. Udah pada sarapan? Sudah. Sama apa? Nasi. Sama nasi ya? Iya, alhamdulillah. Untuk hari ini udah siap buat belajar? Siap. Oke, hari ini seperti yang Bapak bilang kemarin, kita akan belajar tentang apa? Siklus air ya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, yang paling pertama adalah kita harus berdoa terlebih dahulu. Coba, Alvin, pimpin berdoa dulu. Siap. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Yang Bapak sebutin namanya bilang hadir. Haris, Hadir. sambil acungkan tangan. Hadir. Naima, masuk, rata-rata masuk semua. Sebelum kita mulai, coba cek dulu kerapian kalian, mulai dari baju, pokoknya pakaian yang digunakan, peralatan alat tulis, dicek, bawa bawa alat tulis, bawa alat tulis. Oke. Kalau sudah, sebelum kita ke pembelajaran, seperti biasa, seperti halnya yang sering kita lakukan setiap hari sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Yang pertama kita nyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang kedua Indonesia Pusaka. Sambil Bapak play dulu. Yo. Indonesia tanah airku, kandung darahku. Di sanalah aku keliling, jadi bantu ibuku. Sudah. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Nah, keluarkan suaranya juga. Indonesia tanah air beta, pusaka Badinan Jaya. Melindungi hari tua sampai akhir menutup mata. Oke, setelah kita tadi nyanyi lagu wajib, terus tepuk semangat, kita masuk ke pembelajaran. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau nanya dulu nih. Kalian pakai air sehari-hari?
untuk apa? Mandi, makan, minum. Pokoknya segala macam kebutuhan pasti butuh air. Kira-kira air yang kalian pakai berasal dari mana? Apa Gin? Gunung. Ada lagi yang lain? Ah, Acung? Yang kenceng? Dari mana? Dari laut. Coba lagi. Mana? Hah? Siklus air. Tapi apa? Udah Acung? Hah? Sungai. Ada lagi yang lain? Apa? Hah? Hujan. Berarti kita dapat jawaban dari gunung, dari sungai, siklus air, hujan, laut. Ya, tadi ada yang ngomong juga dari laut kan? Kira-kira dari mana sih emang berasalnya? Nah, nanti akan kita temui jawabannya setelah kita belajar tentang pelajaran hari ini. Kemudian tadi ada yang jawab dari hujan. Tahu hujan? Hujan yang jatuh apa? Air ya, bukan batu. Nah, bagaimana sih hujan bisa terjadi? Ada yang tahu nggak? Acung, yang keroyokan. Gimana? Karena ada proses siklus air. Tahu siklus? Tahu air? Disatuin? Siklus air ya. Nah, sekarang betul dari proses siklus. Tapi gimana sih terjadinya proses siklus air? Kita akan pelajari sekarang. Terus, Bapak mau lihat juga nih. Kita mempelajari video tadi. Bapak punya bahan ajar yang bisa dibaca-baca tentang siklus air. Untuk kelompok 1 ya. Nah, seperti yang Bapak bilang sebelumnya di pertemuan kemarin, ada yang Bapak perintahkan hari ini untuk membawa alat-alat sama udah pada bawa? Udah pada bawa? Yang pertama, Bapak minta bawa apa? Kertas? Mana? Coba kartonnya angkat. Ada semua? Ada? Setelah Bapak ketahui dan tadi tuh kelompok ini buat diorama kayak seperti apa, kelompok ini seperti apa, Bapak udah tahu. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya. Bapak bagikan ini adalah KPD, lembar kerja peserta didik yang harus kamu isi. Di dalamnya isinya ini tentang, lihat soalnya di sini ada pertanyaan tentang tuliskan alat dan bahan membuat diorama. Jadi nanti kamu tulis tuh alat bahan apa aja yang kamu bawa buat bahan diorama. Tulis di kolom ini di nomor 1 alatnya apa, bahannya apa, tulis. Nomor 2, langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat diorama. Nanti tulis lagi langkah-langkahnya di kolom nomor 2. Pertama, kita harus ngapain? Kedua, setelah ini menggunting. Ketiga, penempel. Misalkan seperti itu. Terakhir, di kolom ketiga, apa sih? Ada kendala nggak dalam proses pembuatan diorama? Kamu tulis di sini nih kendalanya. Kendala itu masalah. Contoh, Pak, si ini nggak ikut kerja sama. Misalkan tulis kendalanya di sini. Atau enggak kendala apa lagi, misalkan dalam proses nempelinnya susah, tulis di sini. Paham? Paham nggak? Paham? Ini Bapak bagiin satu kelompok. Jangan dibuka dulu. Lihat lagi ke depan. Lihat lagi ke depan. Kita Bapak mau bikin kesepakatan nih. Kira-kira enaknya buat bikin diorama ini kita butuh waktu berapa menit? 30 langsung. 30. 20. Oke. Kalau 30 ada 20 ada 15. Hah? Berapa? 45 menit. Oke, ada yang 30 menit, 20 menit, 15 menit, 45 menit. Bagaimana kalau kita ambil kesimpulan? Karena proses pembuatan diorama ini cukup kompleks, harus benar-benar kerjasama kamu, maka mungkin waktu yang cocoknya itu sekitar 40 menit. Kalau 40 menit bagaimana? Setuju? Setuju?
20 menit disebutkan, nanti nggak jadi dioramanya. Berarti kita butuh waktu berapa lama? 40 menit untuk membuat video. Setuju? Oke, kalau setuju. Sip. Sekarang kita masuk ke tahap pengerjaan. Setelah kita tadi dalam tahap perencanaan, sekarang kita masuk ke dalam pengerjaan. Nah, sekarang kalian per kelompok bagi-bagi pekerjaannya. Silakan membuat diorama yang sudah kalian rencanakan. Silakan. Potong dulu itu, potong dulu nih yang besar. Evaporasi, transpirasi, kondensasi, infiltrasinya jangan sampai lupa. Nanti Bapak belum nyuruh ngerjain AKPD, tar dulu ada waktunya, tar dulu ada waktunya, nanti dulu. Sudah selesai ya? Sudah selesai membuat dioramanya? Sudah selesai? Mana kelompok satu ini? Coba Bapak lihat. Angkat, dioramanya angkat. Oke, dioramanya bentuk apa? Tak. Oke, kelompok 3, coba angkat dioramanya. Kelompok 3 angkat. Oke. Pada kelihatan semuanya? Oke, kelompok 4, coba kasih lihat. Puterin ke depan biar kelihatan. Puterin yang depan biar lihat. Nah, itu. Kelompok 2. Coba lihat. Oke, ke belakang. Jadi, oke, alhamdulillah berarti sudah selesai membuat diorama. Sekarang coba Bapak pengen tahu. Presentasikan hasilnya ke depan kelas. Apa yang sudah kamu buat? Diorama ini tentang apa sih? Di dalam diorama ini isinya dia ngapain sih? Ada apa dalam diorama ini? Ada informasi apa? Istilah evaporasi itu apa sih? Nah, kamu harus tahu ke teman-teman yang lainnya. Bapak minta kelompok 4 dulu maju ke depan. Sini. Ayo. Sini di depan di sini nih. Ayo maju. Ayo maju semuanya yuk. Ayo. Sini maju. Duduk sini. Dah, ngambil ini ya nih. Nah, gitu dah. Sip. Silakan, sok salam dulu, belajar. Ya, bareng-bareng kamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin dulu. Kenalkan nama saya Dafa. Kenalkan nama saya Dina. Kenalkan nama saya Dina. Kenalkan nama saya Humaira. Jadi kelompok berapa tadi? 4. Udah membuat apa itu? Diorama siklus air. Oke, coba terangkan apa aja sih isinya?
Sambil lihat dioramanya. Ayo, ayo. Proses penguapan. Proses penguapan bisa terjadi di laut karena adanya sinar matahari. Kedua, proses transpirasi. Transpirasi terjadi karena air yang ada di dalam tumbuhan menguap. Ketiga, proses kondensasi. Proses kondensasi adalah proses yang terjadi karena proses penguapan yang awalnya awan putih menjadi awan hitam. Ketiga, keempat, proses presipitasi, yaitu proses terjadinya hujan. Dari hujan, terus airnya kemana lagi? Ke darat. Dari darat diserap kemana? Tanah ya. Terus kemana lagi larinya? Air hujan? Ke laut. Ujungnya ke laut ya. Dari laut gimana lagi airnya? Nguap lagi. Berarti itu proses siklus air. Ini kelompok berapa ini? Oke, udah bagus. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan nanti yang boleh. Nah, sekarang Bapak minta kelompok 1 maju ke depan. Presentasikan dioramanya. Ayo, cepetan. Semuanya maju. Kayak tadi. Kayak kelompok 4. Semuanya maju. Ayo. Sini. Ayo. Ayo, salam dulu. Salam biasa. Ya, yang lain kalau jawab salah. Ayo, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu namanya. Jangan malu-malu, ayo. Dari cowok, dari Dapi. Ayo. Perkenalkan nama saya Dapi. Kenalkan nama saya Faris. Kenalkan nama saya Naima. Hah? Sisi, ya udah lanjut. Itu membuat diorama tentang apa? Hah? Siklus? Coba terangin. Apa aja dalamnya? Pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan uap air ke atas. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi adalah pembekuan. Yang ketiga ada transpirasi. Transpirasi penguap. Penguapan. Tapi dari mana transpirasi Dari penguapan? tumbuhan. Oke, terus. Yang keempat ada precipitasi. Bisa kita sebut juga dengan hujan. Oke. Terus air hujannya kemana? Air hujan dalam sisi daratan. Setelah itu menyerap ke dalam tanah. Bisa kita sebut juga infiltrasi. Oke. Dari bawah tanah mengalir lagi ke dalam Laut. Jadi kayak gitu terus. Yang lain perhatiin. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Gak ada? Cukup? Kasih tepuk tangan buat kelompok. Oke, setelah tadi dipaparkan, dipresentasikan hasil dari kerja kelompok yang sudah membuat diorama, masing-masing silakan sekarang perbaikin lagi, maksudnya kalau masih ada yang sekiranya kurang dioramanya, ada yang dia terlalu turun atau seperti apa, perbaiki. Dan yang lainnya ada yang mengisi LKPD, silakan isi LKPD, sisanya perbaiki dioramanya, apa yang harus diperbaikinya, silakan sambil diisi LKPD-nya.
Ayo dikerjakan LKPD-nya. Oh, ini copot tuh, dan lagi. Ya, bagus-bagusin lagi. Kerjain dulu LKPD-nya mana? Oh, kelompoknya namanya sudah mana? Tulis terus. Hah? Udah. Udah Freddy. Udah juga. Yo, kelompok lain santai aja, masih ada waktu. Gini tuh, gini. Bisa. Ya, yang lain udah selesai? Kelompok ini? Coba sini. Tinggal satu lagi ya. Oke, kelompok terakhir sudah? Nah, sini, ini. Oke, dengan sudah dikumpulkan 4 LKPD ini, artinya dengerin. Lihat sini. Kamu lagi bikin apa? Dengan sudah dikumpulkannya 4 LKPD ini, artinya proses pembuatan diorama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke muatan pelajaran selanjutnya. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Lihat sini. Lihat ke depan lagi. Oke, nah di muatan pelajaran ini nanti Bapak mau berikan juga sebuah teks non. Ada yang udah tahu teks non fiksi itu apa? Teks non fiksi adalah
teks yang berdasarkan dari kejadian nyata. Isinya fakta, isinya kejadian, ciri-cirinya. Maka ciri-cirinya adalah teks non fiksi pertama harus bersifat berdasarkan penemuan atau kejadian. Yang kedua, bahasanya harus gimana penulisannya? Formal sama bahasa baku. Bahasanya jangan ada ya atau apa misalkan. Tapi yang baku, bahasa baku sesuai dengan petunjuk penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Terus tulisannya juga bersifat ilmiah populer. Tulisannya harus berdasarkan kejadian. Contoh, tuh di depan ada teks non fiksi nih. Tentang apa itu? Judulnya siklus air. Siklus air ini kejadian nyata atau mengada-ngada? Nyata atau mengada-ngada? Nyata. Berarti teks ini termasuk teks non fiksi. Nah, Bapak membagikan LKPD tentang teks non fiksi. Kamu kerjakan ciri-cirinya apa aja dalam teks tersebut. Hari kita belajar penuh tentang apa? Tentang apa tadi? Siklus. Terus buat apa tadi? Diorama siklus. Coba angkat diorama yang udah dibuatnya. Angkat. Angkat. Coba angkat. Oke, angkat. Jadi, oke. Kita simpulkan kegiatan hari ini. Yang paling pertama tentang siklus. Siklus air itu apa? Acung, ini dulu apa? Proses merah. Tadi udah ngacung apa? Proses penguapan. Proses terjadinya hujan, proses penguapan. Ada lagi yang lain? Siklus air. Siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer, balik lagi ke bumi. Dari bumi ke atmosfer, balik lagi ke dari bumi kemana lagi? Atmosfer lagi, balik lagi ke terus menerus seperti itu setiap hari. Dalam siklus air terdapat beberapa tahapan. Yang pertama apa? Evaporasi. Evaporasi itu apa? Penguapan air. Apakah cuma air laut doang yang menguap? Apalagi? Sungai, danau, kolam ya. Oke. Selain menguap dari air-air yang memang terlihat, ada lagi penguapan lewat mana? Tumbuhan. Disebutnya apa? Transpirasi. Setelah air menguap, airnya terjadi apa di atas? Kondensasi atau pembekuan. Jadi uap air berkumpul bersatu menjadi awan. Awan pertama kali terbentuk berwarna apa? Putih. Dari putih lama-kelamaan berubah jadi hitam. Kenapa dia berubah jadi hitam? Karena uap airnya sudah terlalu banyak. Setelah dia awan menghitam dan uap air semakin banyak,